Sound ready, kamera ready, sikat. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Sore ya Ban, kali ini kita ya. Jarang-jarang nih ya kita mulai sore ya. Udah sore. Persiapan nih malam mingguan gitu. Ada Bani di sini by the way. Ada Polar di sini. Ada Arfi juga di sini. Ya, oke. Buat yang nggak tahu Arfi ada di season 1 ya kemarin Iya, ya. Di episode 4. 3 apa 4 sih? 4 ngomongin Pracinta tak bersalah. Pracinta tak Asik. bersalah, masih inget ya dia. Iya, masih inget. Serba-serbi soal hukum, serba-serbi soal perlu nggak sih prenup sebelum nikah? Itu masih episode favorit loh. Masih sih. Oh, masih ya, sih. masih. Kalau yang belum dengerin nanti dengerin aja. Bisa gitu. dengerin, ada di Spotify, ada di Anchor FM juga, ada di mana-mana. Apa yang beda hari ini sih lah? Yang beda hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Oh, oke. Makanya kita jarang-jarang rekaman dari Sabtu, jarang-jarang rekaman mulai sore nih. Cuman karena ini guestnya schedule-nya lumayan padat Padat, ya. jadi harus disesuaikan. Harus sesuaikan. Untung kita nggak ngapa-ngapain ya Ban ya. Jadi nggak punya pacar, jadi malam minggu kita bisa rekaman. Betul juga lagi ngapa-ngapain ya? Maksudnya Enggak, nggak punya pacar juga nggak ya? punya. Berarti masih single ya? Buat yang pengen tahu Instagramnya Butol bisa dicek juga ya di episode 4 ya? Bisa. Bisa. Ada apa? Nomor pemain apa? Ya apa nama Instagramnya? Oh, Arfi 93. 9393 tuh kayak ini. Alex Marquez. Alex Marquez. Mark Marquez salah. Oh iya, Marquez. MotoGP dia. MotoGP. Mau kasih clue-clue dulu nggak nih siapa guest kita? Apa langsung aja dengerin dari? Kayaknya lebih seru Langsung. kalau kita panggil langsung kenalan sendiri kali Ya ya. kita panggil aja kali ya. Boleh yuk. Halo. Selamat sore. Kenalan dulu kali ya. Iya. Bani. Imani. Udah nggak usah pakai Kevin. Imani. Kita udah sering kenal sebelumnya Ban, Oh, jadi iya. kita nggak bisa salam-salaman lagi. Boleh nanti dibahas kali ya. Boleh. Nah, Oke, jadi perkenalan. mungkin sebelum mulai bisa kenalin dulu kalian nama Perkenalan. Nama dulu nama saya. panjang, nama Instagram, Oh. pekerjaan dikit-dikit mungkin ya. Nomor HP jangan nih. Jangan. Jangan. Nah, silakan. Nama saya Cut Imani Yuzar. Instagramnya Cut Imani. Apalagi tadi umur ya? Oh, boleh kalau mau. Umur boleh ya? Umur 26 jalan 27, bintang Taurus. Oh, iya, Itu penting, Oh, itu oke. penting. Itu dalam decision making bintang dilihat. Benar. Nama lo? Arsyela, Siapa? 27, kerja di Kumparan Media, bintang Aquarius. Ini user IG. Oh iya, IG lo apa? Arsyela Lab, Arsyela Oh. Lab. Nih yang gue tangkep nih, kalian udah pada kenal ya sebelumnya Udah. ini. Udah. Tapi gimana Taurus sama Aquarius sama Capricorn cocok nggak? Kalau Capricorn siapa? Dia. Bani. Oh, Bani. Dia anaknya zodiak banget. Oh iya. Gue jadi kaget nih. Nggak bisa tidur kalau nggak lihat zodiak. Hari ini apa gue? Oke. Secara garis besar sih kurang sih. Oh. Kalau Capricorn, kalau sama Aquarius agak-agak Serius? kalau yang gue baca-baca nih Kenapa? ya. Aquarius lebih, Capricorn yang lebih nyimpen gitu kan kasarnya nih ya. Hmm. Kalau ada apa-apa lebih Aquarius lebih ayo dong lo ngomong dong gitu. Oh iya. Oh, iya. sih. Gemes bawaannya lama-lama Capricorn. Iya Cuma sih. kalau Taurus gue belum Iya. ini banget. Lu Nggak bisa, pernah- nggak bisa diurus. Oh, katanya. gimana? Nggak boleh dilarang. Emang Taurus bukan sih? Bukan, gue Libra. Oh, Libra kayak cocok tuh sama Taurus. Masa? Oh, Jits. wow. Enggak, Ada tapi sih, gua. Libra cocoknya sama Aquarius berteman. Oh, Karena kita satu elemen. Enggak, itu serius banget coy. Bisa lebih ya? Ini enggak, maksudnya kita satu elemen, elemennya elemen udara. Ya, emang dari dulu kita berteman kan. Oh, Nggak iya. nggak pernah ada cinlok gue sama Arsyela ya. Oh, kalau cinloknya sama siapa? Bintangnya Leo. Jadi kalau Lu cocok sama Leo. singa tuh biasanya. Iya, Iya, Yasin tuh. Iya, Teman Leo kita. soalnya. Gue juga nggak tahu sebenarnya maksudnya awalnya. Mungkin bisa ceritain dulu nih, kalian tuh kenalnya di mana sih nih? Oh iya ya. Nah, Ya udah, Kevin Oh ceritain. gitu, kita kenal di mana ya? Gara-gara ada teman kita sama teman kita sama teman mereka yang pacaran. Bener banget. Oh, disatukan tuh ya langsung. Disatukan ya kan. Waktu itu gue baru awal-awal baru mulai bandel tuh. Oh, ini apa sih SMA nih kita bicara nih? SMA. Terus itu ketemu mereka kenalan satu geng ya akhirnya ya. Waktu Satu itu ya. geng. Satu geng ketemu satu geng gara-gara orang pacaran berdua. Iya bener. Gengnya kayak handsome and beautiful atau kayak ada nama sendiri? Gengnya. Nama waktu itu kebetulan Arsyela yang bikin nama. Iya, namanya gue. Lo. Monceri. Monceri. Iya. Itu bahasa Prancis Bahasa ya. Perancis artinya sayangku. Jadi kalau mau kemana gitu malam-malam mon gitu. Sayang acu.
Ya gitu awalnya dari situ sih. Ini SMA nih berarti. SMA. Itu belum ada senoparty gitu mah Belum, ada belum. ya. Kita masih Kemang dulu ya. Kemang. Bukan ini apa? SCBD. Kok SCBD? Lu kan di Sky dong. Sudirman apa tuh? Sudirman City Walk itu pertama kali ya. Gue lupa namanya. Enggak Kemang. Tribeka. Tribeka boleh lah. Enggak ini tapi lebih ke Share Rooftop nggak sih? Zaman Oh, kita iya, main Share Share Rooftop. Rooftop. Masih rooftop. Oh di dalam. Digital footprint. Benar. Oke. Pasti ada nyebur kolam deh tuh di share itu. Di rooftop nggak ada kolam kan? Oh enggak, di bawahnya ada tuh yang Oh, buat enggak, turun enggak. lobby kayaknya. Kita behave semua. Oh, biar semua. Makan malam kok. Iya, makan malam. malam. Oh, oke. Gue inget makan waktu itu sih. Ngomongin pelajaran sekolah SMA. Iya benar-benar. Goodbye UN ya kan. Nah itu kalau lo mau tahu Good Bay One itu pelopornya kita loh. Kita Dari oh zaman iya. itu, Oh iya, pelopornya benar-benar. mulai angkatan kita. Angkatan-angkatan berikutnya pada Ada, good ada, bye ada, tuh ada. awalnya dari Iya, gua pun lupa loh Goodbye One ada nggak ya? Ada. Ada. Kita di mana Goodbye One? Di Rooftop. enggak di Rooftop. Itu Rooftop ya? review ini kan soal-soal ujian kan. Iya. kagak apa gitu ya. Goodbye gitu jadi. Iya. Tapi yang menarik di sini berarti ada satu geng ibaratnya cewek sama cowok temenan gitu. Buat gua kayak cewek sama cowok tuh temenan tuh agak susah sih. Bullshit ya katanya. Apakah ada suka-sukaan kah? Bener Apa sih, gimana gua setuju sih. Iya. Kalau Gua setuju sih. mungkin kasih kisi-kisinya aja gimana sih? Gimana Butol? Dari gue dulu. Iya iyalah. Kisi-kisi temenan sama cewek gitu ya. Gua agak susah segeng sih segeng sebenarnya. segeng segeng sama Kalau cewek. temenan kan temenan aja. Ya gimana ya, pasti ya kita kebetulan kan bertiga nih SMA-nya bareng, sekolah cowok semua. Terus ya mungkin nih jadi teman baru ya, ngobrol ada pandangan lain dari cewek gimana, gue nggak ngerti. Timbul-timbul rasa gitu mau Timbul wajar. rasa cinta-cinta monyet gitu mungkin kan kalau sama apa sih geng cewek gitu kan, gitu sih. Jadi kalau dari sisi ceweknya sendiri gimana? Oh, Digital footprint. Digital footprint. Hati-hati ngomongnya. Apa ya? apa sih ini mungkin nggak maksudnya Oke, gue menurut Pandangan- gue pandangan agak lo. susah kayak ngasih kayak garis merahnya tuh kayak temenan cowok sama cewek karena ujung-ujungnya pasti kayak ada maunya nih cewek, ada maunya nih cowok gitu bisa. Yuk sebelum Enggak juga tapi Enggak sih. Bisa gitu. Tapi gue berteori gini, kalau cowok Teori berteori betul. cowok kalau sama cewek sahabatan tuh pasti salah satu ya ada yang suka lah gitu. Iya kan. gue boleh tambahin teori lo nggak Boleh. cowok sama cewek Sahabatan. kalau dua-duanya good looking itu agak susah kalau itu pure temenan Oh. paham nggak tapi kalau misalnya udah di digital footprint Hati-hati. Jadi kalau Enggak kayak- sih, kalau dari gue enggak. Kalau dari gue maksudnya kan kita juga teman sama Bimo sama Putu. Yang lain-lain kan maksudnya kayak temenan asin Hai sahabatan. Bimo, hai Putu. Hai Bimo, hai Putu. Kalau kamu dengar, maksudnya sama Leak juga ada teman gue banget juga emang itu tapi satu SMA ya, nggak beda SMA. Itu temenan beneran temenan literally gitu loh. Kayak gue sama temen cewek gue. oh karena mungkin kalau geng-geng mungkin nggak ada tapi kalau tiba-tiba berdua misalnya gue sama Imani sahabatan banget tiba-tiba gue punya sahabat sendiri nih si Butol nah itu mungkin tapi kalau kita kan berteman Karena keramean sih, ya nggak sih? iya karena rame-rame Iya, karena walaupun terlalu lagi kita asik jelek-jelek aja. amat ban tapi ya Iya. sebatas kayak teman curhat aja gitu atau teman apa. Enggak, bahkan nggak curhat. Kita temen main Iya, Jadi temen main. Malam minggu doang tuh berarti. Iya. Kontak-kontakan nih. Iya. enggak tapi kita juga suka ketemu pulang sekolah karena Iya, si Aji iya pulang sekolah biasa karena teman kita yang waktu itu pacaran itu kayak oh mereka ketemu makan ajak teman-teman Iya. tapi tuh orang dua hebat berarti ya iya ngebawa satu geng ngebawa satu Hebat, geng hebat. Hebat. Shout out buat mereka yang tahu siapa dirinya ya. sekarang dua-duanya udah happy sama hidup masing-masing lah Setuju. Kalau kalian happy tapi ya. maksudnya Happy sekarang. Apa kesehariannya apa nih? Malam minggu tetap maksudnya party juga kah? Apa kayak itu udah masa lalu gue kayak stop deh party gitu. Masih nge-review ujian apa soal-soal ujian Oh, gitu. ada. Enggak ya? Itu sih jalanin aja ya Jalanin. Iya sih. masih kok tadi Imani koreknya Miss Jackson sorry. Iya kan? Nggak mungkin dari tahun lalu masih nyala kan? Iya kan? Masih sih, enggak sih sebenarnya beda konsep. Kalau dulu mungkin kayak kalau misalkan pergi itu suatu kewajiban karena nggak tahu mau ngapain, kalau kerja pergi karena mau melepas penat itu kan dua hal yang berbeda kan, Betul. gitu ya nggak sih? Teman-teman terima kasih gitu. Tapi kalau lu kadang-kadang kayak weekendan gitu, kayak agak kadang-kadang suka kilas balik gitu nggak kayak ngelihat kayak seumuran lo di tempat yang sama nih. Anjir dulu tuh gue kayak gitu tuh gitu. Kita kan hitungannya sebenarnya udah umum tante-tante ya. Iya ya, enggak sih. gue lebih merasa jiwa gue 21 sih, jiwa gue enggak sih. Pernah nggak ya ngerasa kayak gitu? Parahan yang sekarang sih dibanding zaman dulu menurut gue.
Jadi nggak pernah merasa gue relate sama Gen Z yang sekarang gitu sih. Oh, oke. Iya. Lebih brutal ya. Lebih brutal, lebih berani lah ibaratnya. Kita tuh gen apa? Generasi apa kalau gitu? Milenial. Milenial. Kita milenial Iya. sih. Sekarang Gen Z. Iya. Oke. Masih info baru tahu. Kita gini apa tuh? Gen milenial. Kita millennials. Lebih ke sosial media gitu-gitu ya. In Tapi- between 2000 sama 90-an. Gitu. Kalau yang Gen Z milenial yang sekarang soalnya yang lahir di atas tahun 2000 tuh Instagram feed-nya tuh nggak boleh lebih dari 20 katanya. Apa gitu? Nggak tahu. Jadi abis 20 dia nge-post lagi dihapus yang lama. Serius, gue baru Serius, denger sih. Benar benar. Gak sih, Serius, gak pokoknya. sih, gue gak terima teori lo. Oh iya. Gue gak terima teori lo yang ini. terima sih. Tapi Lo pernah nggak deketin cewek oh yang enggak, maksudnya Instagramnya gua dia? dari gosip-gosip juga. Oh, oke. Yang lahir 2000 ke atas ya bisa gitu. Approach-nya berarti kalau buat have fun sendiri kayak di akhir pekan gitu ya. Kalau sekarang bedanya sekarang sama dulu apa? Kalau dulu kan ibaratnya kan kita sekolah Senin sampai Jumat gitu ya. Terus kita weekend party gitu kasarnya. Kalau sekarang ibaratnya Senin sampai Jumat kerja, terus weekend party ada yang beda nggak? Kayak apakah kayak lu lebih kayak gitu. Akhirnya gue libur juga gitu. Libur lebih berharga hari ini atau dulu pas SMA menurut kalian? Pas SMA setiap hari libur sih gue. Iya sih. Ah, Iya nggak betul, sih? betul. Belum ada mikir apa-apa. Nggak ada mikir tanggung jawab, Tanggung back gue jawab. belum selesai, Benar-benar. besok harus presentasi, nggak ada kayak pikiran kayak gitu sih. Jadi kayak lebih nyaman pas SMA sebenarnya. Dan pasti tapi sekarang lebih bertanggung jawab. Iya. Pasti. Masa? Oh iya lah. Oh iya. Oh iya. Oh. Digital footprint lah. Berarti nggak ada yang kesel nih ya, maksudnya kayak oh ya udah itu masalah gue seru juga anyway gitu kan? Enggak. Iya sih nggak nyesel. Nggak nyesel karena ya itu yang ngebuat kita sekarang. Iya. Tapi serius, maksudnya Iya, ya lo iya, ngerasain kan. Gua Dulu ngerasain. mungkin kita lebih aur-auran, kita buat onar ya karena kita belum tahu itu pertama kali gitu kan. Kalau sekarang udah makin gede, gue dulu pernah kayak gitu. Abis itu gue nggak enak, nggak gitu. Jadi lebih. Hebat ya, dewasa nih temen-temen gue gitu. Kangen loh gue main sama mereka, gue udah lama ya nggak main bareng ya. Ini by the way kita baru ketemu lagi. Nggak mungkin kita pernah ketemu di kawinan ya, Iya, tapi iya, udah tahu. cuma se-hi, udah Iya, nggak iya, main iya. kayak dulu. Udah nggak ngobrol bahkan kan at that Karena time. gue sempet ke Amerika tuh ya bro. Bisa main bareng. Boston. Oh iya mas. Ada pesan-pesan nggak nih buat anak-anak SMA zaman sekarang menurut kalian? Buat pendengar kita yang SMA nih by the way ini banyak ya lumayan Ada, banyak. ada ya. SMP juga ada. Serius, Kalau Sob. Eh, Nikmatin aja masa SMA lo. oh iya. Iya. Kata Lele nanti nyambung kata Lele tadi itu yang nanti akan membuat lo ke depannya gimana. Iya. Hancur. Tapi itu serius. Iya, sih. ya, itu bener sih, itu poin banget sih. yang Kayak poin. miss out nggak sih kalau baru Miss gitu? out banget Udah sih gede. lo kalau lo baru di kuliah atau apa baru hura-huranya gitu. Iya, benar-benar. Karena udah ada, menurut gue udah ada waktunya masing-masing gitu sih. Kalau gue sih ngerasanya tuh kayak misalnya cerita-cerita kita SMA tuh ya kayak part of our experience aja. Gitu. Jadi Betul. semua orang pasti ngelewatin masanya kayak gitu. Gila, Yes. dia sekarang serius banget dulu nggak kayak gini. Serius Bang. lo? Enggak, gue dari dulu kayak gini tau. Digital footprint. Langsung jadi dewasa, wise. Kalau kuliah berarti kuliah di Jakarta. Di Jakarta, Nah. nah. Temponya lebih gimana tuh? Lebih cepet kah daripada SMA atau kayak Kalau kuliah tuh kalau gue lebih ke fokusnya sama cinta-cintaan sih. oh oke. Iya, jadi pas waktu kuliah tuh fokusnya ya cinta Lebih ya mikirin patah ya. hati lah. Sama banget. Sama banget ya. Jarang party tuh. Sama banget ya, Sama. apalagi kalau pacar posesif kan, lalala gitu. Jadi kayak lebih ke cinta-cintaan. Pas putus baru balik lagi ke masa SMA. Gitu kan, healingnya kan kita dengan Party. arti. Brandingnya party banget ya. Ini temanya Iya, enggak deh, orang mau empowerment kan hari ini. Gila lu dijebak ya, dijebak. Ini fix jebakan sih. Ini berarti ibaratnya kalau SMA lebih mikirin ntar berarti di mana ya, kalau kuliah gitu mungkin lebih Sabtu ngedate di mana gitu ya. Iya, kalau gue iya, nggak tahu ya Arshela dan Butol mungkin beda. Gue kalau weekend sih di rumah main PS sih gue. Iya. Gak punya pacar gue soalnya. Oh, Masih single ya? Masih single. Nah, sekali lagi kita shout out ya buat Butol Iya, ya, masih Butol. single ya, Arvi93 ya Instagramnya ya. Iya. Oke. Walaupun tadi nyampe-nyampe gue belum pulang nih bilangnya gitu. Jangan dong. Digital footprint. digital footprint Enggak bos. habis kerja nih sampai Oh pagi. iya benar. Lawyer kan sampai malam ya. Ya itu kuliah ya Ban ya. Kerja sendiri tadi Imani kerja di mana sih? Aku di media di Female Daily Network. Kumparan. Kumparan sama media ya. Sama-sama media. Kumparan yang suka kita dapat ininya kan apa Line Today gitu enggak ya? Iya. Oh iya benar. Lo gak ada yang follow kumparan? Di sini kita follow. Kadang-kadang Pasti di sini.
Kecewa sih gue. Setuju nggak kalau misalnya ada persepsi sekarang beredar nih mumpung dua-duanya lagi di media, kita juga di media berbeda Baru mau masuk, baru masuk mudah-mudahan ya. Setuju bisa nggak kalau diterima. sekarang tuh media lebih kebanyakan kayak lebih apa? Siapa yang cepet gitu? Nggak peduli kayak yang penting keluar dulu beritanya, baru nanti intinya kayak faktanya Kebenaran belakang. nanti aja. Kebenaran nanti aja. Tergantung medianya sih. Itu one thing kalau menurut gue. Jadi Iya. itu kayak satu indikasi aja gitu. Untuk cepat media emang perlu cepat gitu. Tapi selain itu kan kita juga punya indikator lain untuk menjadi media yang kredibel atau apapun itu. Hancur. Ini kita jadi bahas media ya. Ini bisa ya. Tergantung medianya sih. Dia balik lu lagi. apa sih medianya bergerak? Gue kalau gue Beauty. media cewek beauty. Oh, cewek Iya, banget. Lebih Jadi ke foundation. iya foundation yang bagus hari ini, Oke. blush on yang nggak crack, yang gitu-gitu sih. Jadi tergantung identity medianya sendiri sih. Kayak konturnya makeup. Iya bener banget concealernya. Tapi maksudnya kalau media kayak lo juga pasti kan misalnya ada isu lagi naik, pasti lo juga langsung berburu-buru untuk duluan ngebahas tema itu kan. Jadi itu tuh one thing, itu pasti iya, itu penting one thing juga. tuh penting. Cuman kalau di gue karena itu dia, karena gue bukan news kan, bukan Iya. sesuatu yang harus update. Ada breaking news iya, ya, ada nggak breaking ada. Jadi kayak ya either way dibicarain seminggu lagi juga gue gak akan kehilangan yang baca gitu loh. Tapi kalau misalnya tuh si media beauty Kenapa jadi ngomong kerjaan? Ntar ada yang denger dong orang kantor cu. Nggak apa-apa, kenapa? media beauty tapi dia kayak bukan relate ya, kayak selalu riding the moment with breaking news itu kan itu akan menjadi one thing, sesuatu juga. Karena memang misalnya pada dasarnya- tiba-tiba ada kayaknya ini lo lakuin deh, misalnya waktu itu ada demo terus Iya. lo tiba-tiba langsung tuh riding the Iya. momennya lo bikin Skincare buat skincare buat demo. kalau lo ikut demo gimana nggak Bener-bener. hitam dan Serius? lain-lain. Iya. Tips supaya tetap cantik pada saat demo. Iya, eyeliner yang tidak luntur kena matahari. Bener-bener Iya banget. kan? Tapi enggak, itu bukan sesuatu yang jadi main dilakukan Iya, setiap bukan hari. indikator paling utama Iya, kali ya gitu. untuk media beauty. Karena enggak, karena beda sih. Maksudnya kalau di kantor gue ini serius ngomongin kerjaan gue. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yakin loh. Nggak apa-apa, Oh, kita iya. juga mau join, sebenarnya makeup buat Oh, cowok. Iya. Gue mau jadi MUA soalnya. Oh serius, gue support banget. Gue juga dulu kebetulan pas kuliah di Amerika pas mau pulang kayak PO makeup. Oh iya Kayak iya Anastasia iya. Beverly Hills Iya iya gitu. bagus banget. Ada namanya satu yang liquid lipsticknya, Iya. susah banget dicari, namanya Pink Hollywood. Susah Iya. banget. Iya. Sisi lo Susah Oh my god, gue juga. banget deh. Gue ke Sephora manapun kayak itu pasti Udah nggak ada. sold out. Iya emang. Nggak tahu deh sekarang. Iya ya karena brand identity-nya Anastasia. Bukan Anastasia tuh si Alice. Dia ngeluarin banyak banget, udah ada highlighternya juga kan. sumpah gue telat sih. Iya, apa tadi balik lagi? Iya kalau menurut gue ini bukan apa kalau di tempat kerja gue tuh keterbaharuan tuh bukan sesuatu yang diharuskan karena kan at the end of the day aimnya media gue adalah buat consumer continuing buying produk-produk tertentu yang menurut kita bagus gitu. Jadi lebih menginfokan itu, lebih ke behavior decision buat beli produk sih, bukan buat ngasih tahu hari ini lagi ada apa gitu mas. Berarti nggak terlalu do much reviews gitu ya, kayak oh ini keluar baru nih di review gitu. Itu di review karena emang kantor gue tuh beauty review platform. Jadi kalau lo mau beli produk, biasanya lo baca dulu reviewnya dari membernya Female Daily Network, terus lo beli. Jadi banyak rujukan MUA itu banyak rujukan. Banyak banget guys, gitu. Siapa mau? Mau siapa? Semua tuh banyak tuh. Yang Mbak pernah lo- Alfian. Tahu lagi? Gue sabar. Kalau kamu semua kenal. Iya. Agak gitu. Agak nggak enak gitu nggak sih kayak misal, oh apa lu kan pasti being honest kayak buat reviews gitu, kayak pasti kayak agak nggak enak gitu nggak sih kalau Bajunya misalnya keluar, sama produknya gitu, apa ada izin dulu? Enggak, kah? kalau misalkan kayak gitu emang dibebasin sih. Lo mau review apa enggak karena ada termsnya kayak gue boleh nyobain 2 minggu dulu. Gue misalkan nggak mau, gue bisa lempar ke anak kantor yang lain, mungkin ada yang cocok gitu. Sebenarnya sama kayak pasangan ya, kalau misalkan produk makeup tuh kayak cocok-cocokan gitu. Tergantung skin concern lo cocok apa enggak gitu. Sama kayak pasangan. Gue kemarin habis pakai Nature Republic apa gue aloe vera tuh buat ini enak. Kenapa tuh, emangnya? bisa- Soalnya lo lagi merah-merah. habis dari luar kota. Oh, terus mantesan. kebakar gue pakai itu. Nah, enak juga. Iya, iya. segar. Oh yang Buat. dulu ini apa namanya ke Raja 4. Iya. Oh iya. Harusnya pakai sunscreen juga jangan lupa ya. Oh kemarin pakai cuman tetap kebakar jadi gue pulangin. Biar cowok kulit harus tetap dijaga Tetap juga. terjaga. Harus. Itu bagian dari hidup sehat kok guys. Yang gengsi gitu Iya, kali. iya. Kalau Arsila sendiri gimana kalau kumparan? Ini apalagi lagi marak kayak corona nih gitu. Ah, Berarti kan betul. semua berita nggak beritain itu Gila. kayak
Kantor gue harusnya bayar ya di sini ya. Secara tidak langsung saya promo loh. Nanti dinaikin jam berapa? Tolong ya. Tolong nonton bos. Lumayan kok pendengar cewek kita agak concentrated cuma Oh, oke. banyak. Kalau sendiri gimana? Apa nih tadi pertanyaannya? Corona apa? Berarti kan ibaratnya semuanya lagi bicarain ini nih. Mm-mm. Jadi nggak kumparan aja semuanya juga gitu. Mm-mm. Matters nggak sih kayak siapa cepet nih sekarang nih kondisinya? Sebenarnya kalau misalnya mungkin cepet-cepetan itu untuk ngejar ke page view, unique visitor dan lain-lain ya. Tapi ya tetap kontennya, kualitas konten, cara kita ya storytelling kita gitu itu menjadi apa ya preference orang-orang juga. Mungkin ada yang orang gue lebih seneng orang yang media yang ngebahasnya itu to the point gitu, bener-bener langsung ilmunya langsung ini nggak dibangun dulu. Sedangkan kalau kumparan itu memang storyteller ya. Bahkan kita tuh di kumparan sendiri ada chief of storyteller sendiri salah satu. Iya. Jadi karena memang kita itu harus bercerita gitu. Sesuai fakta. Sesuai fakta dong tentunya. Jadi habis junior dan nulis nih gini-gini dicek dulu nih story-nya nih. Oh ya itu pasti kan ada editornya dan lain-lain. Gitu. Tapi by the way gue sendiri bukan dari tim redaksional sih. Gue sendiri di tim marketing ambilnya di brand. Jadi gue lebih fokus gimana memperkenalkan brand kumparan ke masyarakat gitu lah dengan activity yang gue buat. Makanya gue gak kecewa sih lo pada nggak follow kumparan. Tapi tahu kan? Tahu. Berarti gue ada gunanya lah kerja. Ada Marketing hasilnya lah. lu berhasil buat kita. Kalau untuk Ya, corona baik. sendiri mungkin kalau lagi party rada hindari cipika-cipiki ya. Ya kan tos-tosan aja ya kan. Namaste. Iya. Oh iya gini. Yes. Gitu. Mungkin background udah lumayan jelas kali ya. Udah paham sih. Paham kira-kira Imani orangnya gimana, Arsil orangnya gimana. Mungkin sebentar lagi kita masuk ke dinas tapi kita break sebentar kali ya. Ada iklan, kita udah mulai rame nih. Oh, mulai ada yang oke. iklan. Ada iklannya. I see. Ada biskuat gitu. Pop nih gitu. Iya, iya. Oke. Ya mungkin dari dulu kamera kita sebentar juga ya. Ya, lanjut ke teori yang tadi ya. Lanjut ke teorinya Arsiela gimana Le, jadinya? Nggak, ini sesimpel gini sih. Kita kan tadi kita tahu diri kita. Gue minta waktu itu teman-teman gue buat list 10 list gitu. Apa tentang Oke. apa yang benar-benar lo mau dari seorang Pasangan cewek. lo. Pasangan lo atau apa yang buat lo happy. Tapi list itu harus egois mungkin. Jadi lo jangan misalnya Yang pengen banget deh. Iya. misalnya lo kayak gue pengen cewek alisnya apa ini namanya bulu matanya panjang, lo boleh nulis. Atau gue pengen cewek yang jago banget masak, atau gue pengen cewek yang kaya karena gue nggak mau Iya, kerja ngomongin, nanti iya, terserah lo. iya, Atau gue iya, pengen iya. cewek yang ngayomin. Bener-bener bikin list dari top priority sampai yang cukup penting. Ini dari psikolog nih. Psikolog. Tapi kalau disuruh bikin list itu gue langsung percaya sih kalau dia dari psikolog. Iya, gue bilang gitu. Iya, jadi kata Gue psikolog aja temenan gue. udah 40 tahun ketipu guys. Gitu. Oke, terus. Gue cuma minta teman gue itu seegois mungkin dan jangan malu untuk lo share gitu. Jadi apalagi kalau gue sekarang oke lah, misalnya umur 27 cewek pasti udah agak-agak kayak aduh gue gimana ya, apalagi teman-teman Pasti, udah pada pasti. nikah Pressure, dan lain ada pressure. pressure sedikit gitu. Jadi gue kadang-kadang capek gitu loh kalau untuk harus misalnya gue punya pacar dan habis itu gue kelar mulai lagi gitu. Jadi Starting over. baru-baru ini gue kayak ngerasain gue punya list nih sebenarnya apa dari seorang pasangan yang gue mau gitu, yang kira-kira akan cocok sama gue dan pasti akan susah untuk satu orang untuk menuhin 10 list utama gue ini gitu. Jadi lo buatlah list lo seegois mungkin. Itu poinnya ya guys ya, seegois mungkin. Dikasih lah nih list ini nih. Enggak, pokoknya lo harus lihat, lo mandang, apalagi kalau misalnya lo udah punya pasangan duluan, lo pasti bisa nilai cowok lo kan. Kira-kira pasangan lo ini dapat berapa Poin. checklist, ya berapa yang oke dari list lo. Kalau misalnya memang list ternyata si cowok ini, pasangan lo ini di bawah 5, lo harus mempertanyakan lagi. Harus mengconsider. Iya, karena Thank you. karena sudah pasti, sudah hampir bisa dipastikan lo kalau misalnya jadi nikah sama dia, lo akan punya banyak masalah. Atau lo harus mengalah. Atau lo harus mengalah, atau lo selalu mau menyesuaikan dan at the end ujung-ujungnya kita yang nggak enak gitu. Dan setelah gue coba ke teman-teman gue doang, baru teman-teman deket gue, ternyata gue amazed loh. Misalnya makanya gue kan ini banget kan, insist banget kayak list lo mana share ke gue gitu. Kayak Imani, gue belum dapat listnya Imani. Iya. Gue udah dapat List gue dari beberapa. notes. Ternyata kita tuh beda-beda. Boleh mungkin nanti Imani nyebutin list. boleh. Jangan dong guys. Di rencana talk. Ternyata Bisa ini gue tuh screen. apa sih menarik banget loh. Kayak misalnya Gimana? ada satu teman gue yang bener-bener hal Sepele banget. sekonyol Tapi itu ditulis beneran nih. masuk jadi list nomor 9-nya dia Oke, gitu. kisi-kisi. Atau misalnya nomor 1, oke misalnya ada teman gue nomor 1,
dia harus selalu ada gitu. Dia butuh orang yang emang ada gitu, wujudnya tuh ada dulu. Kalau gue itu sama sekali nggak masuk di list gue. Gitu, sesimpel itu aja. Dan yang gue harap nantinya, yang gue bilang encourage teman-teman gue, lo harus bisa ngasih ini. Misalnya kita udah capek lah mengenal gini-gini, ujung-ujungnya tetot, baik kita ulang dari awal. Kalau gue nih ya, misalnya gue gagal atau gue apa, atau misalnya gue pun ngomong sama cowok gue sekarang, ini list gue tahu nilai cowok gue ada di mana. Empat nih nggak ada nih di Nah, nih. nih, buat alasan putus nih lu baca. dan tapi kita nggak boleh harus no hard feeling ya. Iya. Sebutan gue kalau ngomong masalah itu gue selalu bilang kita ngomong kayak manusia ketemu manusia, jadi benar-benar Gila. netral gitu ya. Gue manusia, lo manusia, udah kita realistis aja. Emang ini diri gue dan lo juga punya list lo sendiri gitu. Jadi saat gue baca list laki gue yang ternyata gue tuh ternyata nggak memenuhi ekspektasi dia yang ini ya, lo gue harus terima karena kita dua-duanya manusia, tumbuh dari lingkungan besar dari kedua yang berbeda, pasti ya gitulah. Jadi kita baru bisa memandang nih gue sama lo tuh cocok atau enggak gitu. Dan menurut gue itu akan help ya untuk relationship. Ini nggak akan, zaman now. lo akan misalkan listnya tidak sesuai nih sama diri lo gitu. Itu akan misalkan kayak gue mencoba untuk menjadi yang dia mau gitu nggak? Itu tergantung Iya. negosiasi sih sebenarnya. Nah, ya, dengan itu. pasangan Kalau lo. jadi apa lawannya itu dikasih list gitu, gue kayak mencoba untuk menuhin list itu sih. Iya, Pas lu gue cuma coba 4 nih misalnya, lu lo coba penuhin gue dong. pasti gue coba penuhin. Gue gini loh. Iya, iya. Oke nih, misalnya satu aja nih ya. Misalnya kita ini pasangan, terus ada satu list gue itu gue seneng sekonyol nih ya. Ini menurut gue konyol banget, nggak tahu kenapa gue tertarik dan ini ada di top list gue di 5 besar. Ingat ini digital footprint. It's okay. Gue seneng cowok yang open minded atau bahkan western minded. Gitu. Dan sedangkan lo tuh yang misalnya kejawa-jawaan banget yang gitu, lo apakah mau berubah itu untuk si orang ini, pasangan lo. dan lo akan deal sama orang ini kan kita ngomongin untuk pasangan hidup ya, lo akan deal sama orang ini seumur hidup gitu. Nah itu baru kita bisa omongin gitu, kira-kira lo bisa menyesuaikan enggak sih? Berarti sih Itu open poinnya minded ya? banget Itu sih. poinnya, bisa Menyesuaikan menyesuaikan atau apa enggak Iya, Setiap orang sepokoknya. beda-beda, keinginannya beda-beda, tapi lo bisa menyesuaikan atau enggak? Dan lucunya dari teman-teman gue yang udah ngasih, yang kelihatan oh ini oke banget nih, ini into banget, dan ini kayaknya jodoh atau apa gitu, kayaknya mereka berdua cocok. Rata-rata hit point paling tinggi itu adalah 80. Jadi once lo udah dapet 80 mungkin lo harus pertahankan. Karena memang Nggak ada kita yang 100 susah lah. banget dapetin orang yang benar-benar bisa checklist 100 list kayak kita. nggak mungkin gitu Iya. ya. Nggak tahu ya, gue belum tahu. Teman-teman gue juga yang baru nyoba kan baru dikit. Gimana nih hit pointnya berapa sama Li sendiri? Harus di-share banget nih. Berapa aja, berapa nggak perlu. Satu aja lah, satu mungkin. 8 sih gue. Dia Oh, 8 Iya, dapat. gue 8 dapat. Jadi cuma 2 yang Alhamdulillah. nggak dia dapetin dari laki-laki. Iya. Ini kan list egois mungkin. Iya, ya, tapi kan se-egois. itu dia harus dua arah. Artinya kalau gue nggak bisa buat list terus gue nge-keep sendiri. Dan untuk pasangan gue, untuk kayak lo sesuai sama list gue dong gitu. Harus kayak Itu lo juga kasih fisik-fisiknya ke gue pengen cowok putih gitu, tulis di situ gitu. Ya, gue hitam gitu. Gak ditulis loh. Ada lucunya lagi, temen gue hampir ngelis semuanya sama pasangannya, dia hampir checklist semua. Tapi poin nomor 1 yang paling penting yang ada langsung pop up ke dia di saat dia minta sosok pasangan yang dia mau itu nggak ke checklist, jadi susah banget. Oke, gitu jadi- kan, jadi susah itu menyesuaikan itu loh. Laki gue tuh masuk banget ke list gue, tapi poin yang paling penting malah dia nggak punya. Nah, jadi list itu memang based on priority berarti ya. Satu Iya, yang priority. paling gue pengenin banget. Yes. Di luar dari bonus ya, mungkin kalau lo ngerasa cantik mah buat gue bonus, gue nggak Iya, perlu iya, pasangan iya. gue cantik, itu ada bonus-bonusnya, mungkin itu nggak masuk 10. Berarti ini applicable buat event yang udah punya pasangan dan yang belum punya pasangan ya. Yes. Ya guys, coba ya terus Gebetannya Oke, nanti gue mungkin- bikin list deh. kabarin gue ya guys ya, Arshila Lab. DM aja ke Arshela, nanti Iya, dia iya. dari bantu konsultasi. Kalau nih famous teorinya lo yang buat ya lah ya. Iya sih. Iya, ini Iya teorinya lo sih. yang buat. Tapi kayaknya tadi belum nyambung deh pertanyaan lo apa ya? Iya balik lagi tau gimana tadi? Pertanyaan. Oh iya, dalam lo mencari pasangan. Empower, bukan tentang Empowerment, enggak, itu empower. tentang empowerment. Jadi gimana pandangan lo terkait ya wanita yang hebat lah. Oh, ini gue ada satu pengalaman aja kali ya. Gimana jadi apa namanya wanita yang gue pengen jadi wanita yang kayak gini lah. Enggak, ini gue ada satu pengalaman. Kayak misalnya dulu pasti kita nggak ngerti apa-apa waktu pertama kali first love yang lo ngerasa hard banget, cinta banget sama nih laki dan lain-lain. Tapi kita belum pernah punya pengalaman kan, dan gue ngelakuin satu hal akhirnya itu hancur, kacau, dan lo menyesal gitu. Nah ini tadi yang kasus lanjut cerita dari Butol, mungkin cewek apa sih yang cewek itu sekarang pengen independen dan lain-lain gitu. Jadi agak jual mahal sih gimana ya? Ya, poinnya intinya gitu, dia jadi kayak independen dan gue bisa sendiri, gue nggak butuh cowok lah gitu, intinya gitu. Kalau dari sepengalaman wanita, ini otak wanita nih ya, kayak gue pernah punya pengalaman dulu itu, mungkin ada yang percaya kalau misalnya banyak orang percaya tuh manusia tuh nggak bisa berubah.
Jadi once emang sifat dia kayak gitu, mau gimana ntar dia akan balik walaupun dia misalnya mencoba berubah gitu. Serius banget mukanya Bang. Ada serius. Akhirnya dulu misalnya gue pernah punya hubungan yang Psikolog. Iya, gue psikolog. MPSI. MPSI. The next Dedi Susanto sih. Dedi Susanto sih. Lo ngambil license sih. Lo pada nggak tahu ya? Nggak tahu. Lo nggak tahu? Lo nggak tahu? Lo search sih. Iya, nanti. Jadiin topik sih. Iya. Itu menarik banget loh. Boleh. FYI. Ya, terus Ya intinya gue kayak dulu tuh gue super clingy, super posesif, super hancur lah gitu sama cowok. nggak bisa dikategoriin hancur dong. Enggak, maksudnya Definisi mungkin hancur dia mungkin. iya definisi makanya bukan dari gue sendiri, mungkin dari pasangan gue sendiri akhirnya nggak kuat gitu. Akhirnya gue pisah gara-gara gue juga ngerasa sih, bahkan gue tuh sampai punya teori kayak Lo gini. nggak mabuk kan, Le? Enggak. Jujur banget nih kayaknya. Enggak, ini pengalaman Oh, aja. Ini kan oh, bukan part of our experience Oh, iya. kan. Nah sampai akhirnya tuh gue jadi nggak konsen. They bring the worst of you. Enggak, bukan. Lo gila, dia bahkan gila. gue pernah punya saking misalnya bayangan gue cewek gila seposesif apa, gue tuh suka jealous kalau ngerasa gue ngelihat cowok gue itu happy sama orang lain, even though itu sahabat cowoknya sendiri. Oke. Gitu. Itu Jadi- banyak sih. Oh itu banyak. Itu Itu kasus banyak ya guys ya. Banyak. Gue kayak banyak. kok si Butol kok happy sih sama Kevin? Enggak, Butol tuh cuma boleh happy sama gue segila itu. Gitu. Paham ya? Kebayang ya gilanya kayak gimana? Iya banget coy. Betul serius. Nah, tapi ya pada saat itu juga hubungan gue memang dibangun sama pasangan gue juga yang erat banget, yang kita saling kenal keluarga, udah kemana-mana sama keluarga besar bareng. At the end kita gagal dan ini gue ngerasa ternyata gue nggak works ya untuk melakukan hal seperti itu tidak berjalan gitu. Nah that's why makin gede makin sekarang itu gue semakin menyesuaikan gitu. Sekarang gue bisa jadi orang yang cuek juga gitu, mau cowok gue pergi sama temen cewek terserah, walaupun gue nggak kenal temen cewek itu siapa, jadi yang kayak percaya ya udah asas percaya aja lah. Dan Ngurangin ego lu juga gitu berarti ya? Apa? Ngurangin ego lu juga berarti? ngurangin ego pasti sih. Sekarang gue lebih kayak gini, kalaupun misalnya terjadi hal yang buruk di hubungan kita, misalnya gue diselingkuhin apa-apa, gue akan ngerasa itu karena itu emang jalannya. Sama tuh Itu gue juga gue mikirin. pernah setuju, men. Gue mikirnya kayak gitu. Enggak. Kalau Gini, misalnya bukan. kadang Masih lo yang salah ya. Gue Iya, nggak dapat pernah ini, dapat. setuju. Iya, Dapat. itu memang. Dan gue akan ngerasa yang penting jadi gini, gue akan fokus memperbaiki diri gue, entah dari apapun itu skill. Misalnya gue pekerja atau apa, gue kerja gue gini sendiri. Terus misalnya gue nggak pernah clingy, pokoknya gue akan ngasih poin yang bagus, yang enak banget buat pasangan gue. Dan once tiba-tiba dia akan ngehianatin gue, itu akan rugi di lo gitu. Jadi kayak biarkanlah, dan gue nggak akan pengen pernah nyari tahu lo selingkuh ya kayak dulu, lo gini ini kan cewek gini karena di saat orang kalau udah mau pergi dia akan pergi. Jadi gue nggak akan begging cowok gue, pasangan gue untuk stay di hubungan kita, tapi gue akan berusaha membuat cowok itu Tidak pergi lah. untuk stay di hubungan voluntary Oh. tanpa gue minta. Intinya adalah lo fokus sama diri lo sendiri, dan cowok itu akan voluntary untuk gue mau stay. Ya iyalah, cewek gue udah gini kenapa gue harus cari yang lainnya gitu. Dan kalau emang dia selingkuh apa, emang tabiat laki-laki apa gimana, ya ini gue dibukain jalan aja sama Tuhan, bukan yang Bukan terbaik jodoh. Aja gitu. dia yang nyesel. Kakak ini nyambung gak sih? Gue takut Iya, kemana-mana. Momen empowerment Nyambung. itu dari misalkan dari pengalaman lu juga membuat lu jadi seperti ini. Kak, Oke. Imani mungkin, gue penasaran sama Imani. gimana nih pandangannya? Suka menarik sih. Coba kita dengar. Aduh. Nggak, aku setuju sama kakak Arshela. Aku vote kamu aja. Aku emang kayak gitu kok, terbaik aja buat pasangan. Enggak sih. Kalau gue enggak sih. Enggak setuju sama itu. Poinnya adalah saat, maksudnya kalau misalkan udah, ini ngebahasnya yang selingkuh dulu atau cewek mandiri, independen dan lain-lain. Karena ini dua konteks yang beda Beda banget. Beda banget. Selingkuh dulu boleh? Selingkuh dulu ya. Mungkin misalnya Baru ada yang- yang selingkuh. Oke. Karena kan nyambung sama pernyataannya. Oke, selingkuh dulu ya. Arshela dong Arshela, sekarang. Arshela. Arshela. Sorry, guys. Pasangan lo selingkuh apa kayak kalau yang ngelihat ke diri lo sendiri, apa ada yang kurang ya dari gue, atau kayak ini emang dianya aja nih yang kayak gini. Sebenarnya gini, tergantung sih secinta apa lo sama pasangan lo ya. Maksudnya kayak saat lo udah jadinya menilai diri lo, mungkin gue yang salah, berarti lo cinta berat. Ngerti gak sih lo? Karena maksudnya in logic way, saat perselingkuhan itu terjadi kan ada niatannya.
dilakukannya secara sadar dan continuing juga gitu, bukan one hit terus lo cabut gitu kan. Itu nggak sadar tuh biasanya lagi gitu. Iya, yang one hit itu biasanya nggak ketahuan, yang di maintain yang ketahuan. Iya, Kan? betul, setuju. Iya kan, setuju ya teman-teman ya. Jadi kayak kalau gue harus ngelihat dulu sih kayak maksudnya kalau udah diselingkuhin tuh itu udah hal yang paling jahat sih, karena list gue adalah kok jadi ngomongin list gue? Gak apa-apa. Nggak, maksudnya Salah satu list lo. mental ill itu orang cowok yang mental ill gue masih akan selalu bantuin. Orang yang misalkan pengguna narkoba pasti gue akan bantuin. Maksudnya kayak bukan gue berarti menggunakan juga atau apa, tapi gue akan nemenin dia. Kayak hal buruk lainnya yang laki-laki punya lah ya, sifat-sifat buruk itu gue masih mau bantuin, tapi menurut gue pengkhianatan itu tuh ada di level nomor 1. Karena berarti kayak lo se-egosentrik itu untuk tetap mau sama gue tapi mau juga ngejalanin sama orang lain. Itu paling buruk tuh ya. Paling buruk di mata gue, karena ngebagi perasaan tuh jahat. Iya, benar. Ngerti gak sih, kayak lo bisa lagi apa sayang tapi lo jalan sama orang lain gitu kan. At some point di sisi lain kan gue bener-bener sayang sama lo dan gue ngebales lo tuh aku lagi makan sayang gitu, ngerti gak sih lo? Itu tuh menurut gue suatu hal yang jahat banget. Jadi di mata gue itu bukan berarti salahnya gue, salah lo yang punya sifat seperti itu gitu, ngerti gak sih? Lo salah lo yang memang nge-build memberanikan diri lo untuk melakukan hal itu. Toh kalau misalkan ternyata lo nggak nyaman sama gue, ada option lain yang bisa lo lakukan tidak dengan selingkuh. Gitu. Entah lo mutusin gue, entah lo ngomong sama gue, Marah-marah. entah lo marah-marah sama gue, Bentak entah gue. kita toxic relationship sekalian gebuk-gebukan deh. Daripada lo bagi perasaan. Daripada lo melakukan itu, lo sok baik. Gue tuh nggak suka orang yang play victim gitu loh. Oke. Ngerti nggak sih lo kayak kan lo laki-laki ya, jadi kayak ya kalau lo salah admit aja tuh, cewek kalau salah Betul. admit. Aku tuh selingkuh karena aku nggak dapet perhatian Perhatian dari dari kamu. Itu cowok mana tuh? Cowok mana tuh? Bukan cowok kayak gitu. Karena aku nggak bisa bawa-bawa kamu pergi malam, misalkan kayak gitu. Sedangkan gue kehidupannya kehidupan malam, ya lo ngomongin dong, terus cari solusinya. Bukan dengan lo nyari cewek yang bisa pergi malam, terus lo anggurin cewek yang nggak bisa Iya. pergi malam, coy. Banyak yang terjadi kayak gitu sih. Iya kan, itu yang menurut gue nggak adil, dan kalau gue tidak akan pernah tidak akan pernah mengescalate atau mereflect diri gue untuk jadi lebih baik untuk orang-orang seperti itu. Oke. Itu yang part selingkuh. Yang sekarang yang mandiri. Part independen Independen. itu semua terjadi gara-gara ini sih bro, jalan hidup, ngerti gak sih lo? Kayak lo harus ngerasain dulu Berdikari. berdikari. Kita cewek-cewek pernah ngerasain bener-bener berdikari ya. Berdiri karena sendiri. Iya, Berdiri di kaki sendiri. Sorry, salah. Betul. Gitu. Jadi kayak Berdiri mungkin gue karena tidak akan sendiri. menjadi gue yang sekarang kayak independen. Menurut gue lo mau ngapain, lo mau kerja, lo mau pergi, lo mau ngapain terserah lo. Karena dulu gue pernah mengalami sama relationship, orang tuh either way happy banget, toxic banget, diselingkuhin, disakitin, atau KDRT, ya muternya di situ doang lah, gitu kan, nggak ada, atau cowoknya ternyata gay gitu, yang paling baru kan recent gitu kan, kayak itu Yang study apa? case Apa terbaru kan, selingkuh? sama cowok. Sama Budi. Gue pernah ngalamin itu. Enggak bang. Iya, gue gak ngomong orang. Gue pernah mengalami. Gue langsung tutup loh. Iya, Gue pernah mengalami itu. itu kan kayak study Itu case. perasaannya gimana? Sorry gue iseng nanya kayak lo perasaan ya gue gak tau mungkin diselingkuhin sama Tapi sama nyesaknya pasti beda sama dia selingkuh sama cewek sih pasti. Oh, gue Ya, diselingkuhin gua- sama cewek sama cowok pernah. Oh sama cewek. Sama orang yang sama. Oh sama cewek pernah, sama Sama cowok cowok pernah. pernah. ACDC lah nih orang. Anjir, Gitu. nah, itu perasaannya gimana tapi kalau Waktu pas pertama tahu cewek sih. kan ya kalau diselingkuhin sama cewek kan kayak jini cowok gitu mungkin kayak gitu. Oh, gue diselingkuhin sama cewek pertama gila. Gila. Telepon di mana langsung gila, orang gila. Karena gue waktu itu seintu itu sama Oke. nih pasangan. Delusional. Oke, Udah lah, masuk wajar. tahap delusional. Pokoknya setelah gue putus berapa ternyata dia juga pernah sama teman gue yang cowok dan lain-lain. Nah, yang cowok Itu kayak rasanya gimana? waktu itu kayak gue mau mati, bener-bener kayak tiba-tiba di mobil gue minta berhenti, gue nggak bisa nafas, gue buka. Itu bener-bener Oh, iya, kok iya. efek itu yang gue rasain ya. Gue saking nggak taunya gue Selingkuhin cowok ternyata dia sama iya. cowok. Jadi dan itu sebelumnya dia selingkuh sama cewek juga, di situ gue nggak bener-bener rasanya itu kalau mau tahu rasanya nggak bisa nafas. Tapi Iya kan, lebih gue bilang worse kan. ya, tapi lebih worse pas lo tau Iya, sama iya, cewek iya. apa sama cowok, worsean mana? Iya, iya. Atau kayak nggak ada gender nyet selingkuh ya selingkuh. Nggak bisa Iya. dibandingin sih. Nggak bisa dibandingin. Tapi at the end Sama-sama gue nggak sakit, tahu. pasti sama-sama iya. sakit. At the end bisa memaafkan sih. Karena Bener-bener. Lela tuh hopelessly romantic guys. Iya. Wah berani banget tuh. Dia bener wanita yang Iya. Gue Love ngerasa, every day. gue ngerasa itu tuh kayak part of Mabuk. our experience aja. Itu memang diri dia yang tidak bisa gue terima. Maksudnya gini, mungkin nalar gue sama nalar dia beda. Kalau dia juga ketemu sama orang yang sama, dia akan selalu mengerti dan akhirnya hubungan berjalan. Tapi
gue ngerasa gue nggak bisa ngerti yang ini, ya udah akhirnya kita selesai. Ya itu memang manusia ketemu manusia aja, kita nggak Iya. sama, udah Betul. clear di situ. Setuju. Lalu selingkuhin pernah? Diselingkuhin nggak pernah sih, Oh, nggak nggak pernah. pernah. Sepengetahuan gue nggak pernah. Selingkuh juga nggak pernah ya? Ini nggak pernah. Serius lo? Enggak deh, buka deh. Maksudnya lo nggak pernah Iya, selingkuh? jangan cinta lo. Iya. Dampaknya kayak apa ya? Meanwhile sih emang Selingkuh gini nih. tahap selingkuh orang Gini. beda-beda sih. Gini. Kita kayak harus Ini nge-set cowok gue nanya dulu ke lu. deh. Selingkuh ini apakah misalkan lu punya cewek, apakah ada lu perasaan lain dengan orang lain atau lu kasarnya lu cuma have fun dengan orang lain gitu? Gue aja ngebayangin dua-duanya sakit loh. Iya, gue mikir, gue sekarang kalau gue agak-agak digress sedikit ya. Even gue ngedeketin cewek pun misalnya abis itu gagal nih, misalnya gue ngedeketin lu terus lu gagal, gue nggak berani ngedeketin lu, Temennya maksudnya? temennya, Oh, oke. karena apa? Gue yakin pasti ntar ada omongan dari lu ke dia Iya, gitu. screenshot, Beb. Aduh, enggak deh. Iya, ibaratnya gitu. Kasarnya misalnya Iya lah. screenshot. Forward beb. Takutnya gitu. Dia juga ngomong gitu ke gue, Iya, say. iya. Bikinin juga guys. Gitu paling. Kayak gue mau ditaruh di mana gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita sambungin nih ke soal kayak selingkuh gitu. Gue takutnya kayak gue selingkuh sama dia nih, ntar misalnya suatu saat abis selingkuh hubungan selesai gue sama dia nih yang A. Itu udah orang lain tuh udah tahu gitu loh. Kayak masih oh Bani sama dia gini loh. Track record lo hancur lah ya. Gue mikirnya sih masih kayak itu. Tapi pemikiran menurut gue SMA. enggak sih, menurut gue gini, ada pandangan ya, pandangan gue adalah saat lo, maksudnya mungkin karena lo belum pernah menjadi pelaku atau menjadi korban, ngerti gak sih lo? Karena kalau lo udah pernah jadi korban, either way lo nggak mau ngelakuin atau lo jadi pelaku. Jadi kayak ada prosesi belajarnya gitu loh, dari lo diselingkuhin sampai atau menjadi penyelingkuh sampai akhirnya ini apaan sih, nggak jelas banget kayak gini, maksudnya kayak mainin perasaan orang tuh nggak jelas dan jahat kan main perasaan orang gitu sih. Tapi penyebab selingkuh itu apakah bisa dihubungkan dengan yang top 10 listnya itu? Jadi kayak sebenarnya Semakin bertambahnya umur tuh selingkuh tuh udah gak zaman di lingkungan gue ya, especially ya, kayak ya elah mas selingkuh kayaknya masih banyak masalah Enggak, baru deh. Maksud gue penyebab selingkuh tuh kayak karena gue punya 10 list ini Dan dia nggak punya, Dia nggak jadi dia punya. nyari ke orang lain. Nyari orang Nah lain. kalau lo nanya di umur 19 tahun mungkin jawaban gue tidak akan bisa kayak ngomong ya karena dia gak punya list itu gitu, mungkin ya di 19 tahun, tapi kan kalau di 26 tahun sekarang ya lo mau gak work it out sama gue untuk mencapai 10 list ini gitu sih. Jadi kayak beda umur tuh pasti beda banget sih ininya, Selingkuh ya treatmentnya. karena ada kesempatan, tertarik ya, laki-laki ya emang kalau gue sih menerima sudah pada kodratnya. Misalnya laki-laki itu adalah poligami, bukan esin poligami lo. Gue gak terima tuh kodrat itu tuh. Karena tapi laki-laki akan lebih genit, lebih gatel dan lain-lain, itu sudah pada kodratnya. Gak Dan terima. sudah pada kodratnya perempuan itu materialistik. Perempuan itu akan lebih materialistik daripada laki-laki biasanya ya, walaupun nggak semua gitu. Jadi gitu saling menyesuaikan. laki-laki- Itu hashtag gue sih saling menyesuaikan. Laki-laki buaya, makanya gue nggak mau sama laki-laki. Maksud L? Oh iya sama cewek. Iya gitu. Tapi kalau dari segi independennya nih membahas masalah independen tadi ya, balik. Itu tuh semua terjadi karena prosesi yang gue alami gitu di previous relationship, di previous kehidupan gue sebelum 26 tahun Ini gitu semua loh. karena proses ya. Karena proses semua yang pernah nyampe ke hit rock bottom tuh pasti eventually bakal berubah jadi better person sih. Menurut Iya, gue ya. Setuju. Kayak lo harus ngerasain dulu rock bottom tuh kayak gimana sampai lo mau evaluasi diri lo sendiri. Ini tuh karena kita pernah ada di hubungan sama-sama berdua, kita tuh sangat dependent lah, bukan karena kita emang clingy Yes. atau apa, maksudnya Yes. si pasangan kita pada saat itu juga benar-benar membuat kita dependent ke dia. Iya, karena menurut gue Itu yang bener atau enggak? Nggak bener. Waktu itu kita gitu, jadi once kita tiba-tiba ini hubungan hancur, kita benar-benar ngerasain berdiri kaki sendiri dan itu rasanya tuh nyiksa kita banget. Nyiksa That's why banget sih, Cong. kita tuh sekarang berpandangan, oh gue nggak bakal. Bener-bener rapuh ya. ini fragile, stiker fragile di badan semuanya kayak don't touch. Kita kayak kita nggak bakal let laki-laki tuh masuk ke kehidupan kita sampai ngebuat kita sedependent itu. Jadi Yes. once emang ini Jadi gue gagal, udah barrierin gue masih gitu loh. punya. Iya, kayak nggak bisa. Kenapa mungkin ya kenapa cewek-cewek sekarang pengen lebih independen atau Karena apa? intinya atau apa. disakitin sama you guys. Iya iya. Intinya gitu guys. Jadi You guys. Jadi pandangan dari cewek ini kenapa independen karena proses seperti Pernah, itu. pernah. Iya, Ya, tapi banget. kita nggak pernah nyakitin kalian kan? Ya enggak sih. Oh, enggak. Kebetulan So far sih belum enggak pernah ya. menjadi pasangan Iya, sih. belum pernah menjadi pasangan pacaran soalnya Iya. karena beda. Dan maksud gue gini, tendensinya ini gue bukan feminis ya guys ya. Iya. Balik lagi ini gue cuma cewek. Gak apa-apa. Pandangannya adalah gini, misalkan jalanin pacaran bertahun-tahun lamanya ya. Terus nanti di tengah-tengah cowoknya ngomong ya lo tuh terlalu bergantung sama gue, tanpa mereka sadari mereka yang meng-create juga
hubungan itu. Sedangkan cewek tuh tahu, gue tuh clingy banget sama lo gitu. Tapi kan ini dua arah. Lo tuh pernah selalu mau ada untuk gue, tiba-tiba lo memutuskan untuk tidak mau lagi ada terus buat gue. Itu kan harus dibicarain, bukan ditinggalin. Contoh simpelnya gue pernah dengar kasus. Dan tendensinya cowok tuh ninggalin. Iya. Cewek tuh selalu bertahan. Enggak juga sih. Gue pernah ninggalin. Gue pernah ninggalin, tapi sampai titik tahu penghabisan. Gue pernah ditinggalin. Misalnya gini nih ya, ini ada satu teman gue kasus dia kelar sama ceweknya gara-gara dia ngerasa oh cewek gue tuh terlalu clingy, terlalu dependen sama gue dan lain-lain. Intinya kayak bahkan gue lagi di toko gitu, gue lagi nunggu pizza di sebelah tuh minum, dia mau minum tuh harus gue yang ambilin gitu. Kenapa nggak itu? Gue kesel, gue nggak suka gitu. Sebenarnya gue bisa aja gitu ambil minum buat dia, tapi gue nggak mau gitu. Sedangkan tanpa disadari sebenarnya yang bangun membuat cewek itu bersifat kayak gitu tuh cowoknya. Karena dulu tuh dia selalu ngemanjain ngemanjain. pintu. Misalnya gini, contoh simpel banget nih ya. Nih contoh goblok. Pas gue pacaran sama lo, dari awal sampai 1-2 tahun lo selalu bukain pintu gue. Terus tiba-tiba di tahun ketiga lo nggak bukain pintu gue lagi. Di kepala gue tuh bisa ada pikiran, jangan-jangan lo ada cewek lain. Ya, lo udah nggak sesayang itu ya. Sedangkan di pikiran cowok pasti cewek gue tuh gila. Lagi banget, masa bukain pintu. Kita berantem gara-gara nggak dibukain pintu, padahal itu karena kebiasaan yang lo bangun. Kita Ada di sesuatu yang pikiran berubah cewek, dari di dia. pikiran cewek cuma kayak, oh dia udah nggak seingat lagi Udah apa nggak gitu. ingat. Apa gue jelek kayak hari ini ya? Iya. Atau kayak Oh, ada cewek temen lebih kantor, menarik ya? ada teman kantor nih pasti di Gitu. kantornya ada Itu cewek. istilahnya bisa geber di awal kan. Iya. Sedangkan itu dia yang tadi gue bilang prosesi cewek sama cowok itu beda. Cowok tuh geber di awal, ke belakang tuh lepas. Udah dapat lepas. Tapi Sedangkan dari pembelaan gue juga, mungkin pembelaan kita juga. Kita sebagai cowok. Karena kalau misal dari proses PDKT awal-awal kita trying to keep you guys gitu loh. Nah terus kenapa Iya. Ya masih Iya. pasti yang namanya PDKT kita lagi getol-getolnya karena pengen nunjukin kayak gue loh. Makanya pilihan. PDKT jadi diri lo sendiri aja, punya list ya udah gua tuh listnya kayak Lama-lama capek kan, gini. maksudnya lu sebenarnya bisa Gua tuh grab nggak goal suka ya. bukain lo pintu tiap hari, gua tuh suka cewek mandiri. Kalau lama capek harus gue lagi. Ada grab bos. Iya. Nah itu dia. Sedangkan tendensinya yang tadi gue bilang cewek itu di awal tuh pasti lo kayak apa sih? Gue nggak butuh lo, siapa lo? Gue nggak mau makan sama lo gitu. Tapi at the end of the day, gue tuh akan cintanya sebesar itu, lebih besar daripada lo mencintai gue di awal gitu. Dan laki-laki selalu lupa core awalnya tuh mereka yang create gitu, karena mungkin mereka nggak sensitif banget ya, sedangkan cewek kan mikirnya selalu pakai perasaan. Begitu itu hilang, kayak apa gebernya hilang tuh, Iya, otomatis pasti ya. pasti Tapi lah. bukan, misalnya. mungkin maksudnya bukan kayak ada cewek lain, mungkin cowok Bukan. kayak Pikiran simpel cowok kayak mager. Mager aja udah. Iya. Kita udah dewasa dan udah mengalami Iya, proses itu, iya. kita udah tahu. Kita udah tahu, tapi Kita udah sadar. poin gue nggak tahu. Tapi gue setuju kalau memang dia dari awal orangnya memang dia orang tipe yang bukain pintu, harusnya dia sampai akhir juga bukain pintu. Iya dong. Jadi makanya keluarkanlah list lo dari awal lo sama punya cewek di Iya, umur kita sekarang ya. Iya, 10 list, guys. Please perkenalin teori ini, gue akan happy banget. Jadi mungkin udah bisa ngejawab nih tadi itu betul ya. Mungkin Kayak bahwa ya itu, kita jawab kok. itu cewek-cewek emang kayak butuh digeber seterusnya berarti kan. Bukan kayak geber Bukan saya. geber terusnya. Kalau gue yang gue tangkap Salah. Salah. Kalau lo nggak bisa jadi itu jangan jadi. yang Jangan gue tangkap jadi. ya, gue akan jadi diri gue apa namanya deketin cewek gitu dari awal. Gue akan ya jadi diri gue, list gue nih yang gue mau ada atau enggak, gue kasih list gue juga, terus ya gue lakuin terus gitu. Iya. Kalau diri gue lu suka sama diri gue yang kayak gini enggak? Iya. Jangan jadi orang lain. Jangan jadi orang lain. Dan laki-laki tuh misalkan nih gue, misalkan putus deh. Terus gue tanya lo inget gak sih lo tuh gimana nge-treat gue? Pasti mereka kayak apaan sih, orang itu biasa aja bawain tas kamu. Di kepala lo itu biasa aja, tapi lo membuat itu jadi kebiasaan 2 tahun. Iya. Pas di tahun ketiga lo nggak ngelakuin itu, jangan salahin gue kalau misalnya gue punya pikiran lain gitu. Dengan pengalaman pribadi ya. Iya. Malah sama orang lain. Iya, pengalaman orang lain. Oh, tapi gue nggak pernah setuju kalau cowok bawain tas cewek loh. Iya, gue juga nggak setuju. Ini gue contoh ya. Gue nggak Kayak lo pernah. bisa baik hal yang lain tapi nggak usah maksudnya lo gendongin tas. Iya, iya. Kalau itu di gue in contoh. purse gue enggak, tapi kalau belanjaan kayak Oh, belanjaan oke lah, deh, plastik ya, kan. Gue Iya. cari tempat duduk. Enggak Oke. kok. Gue juga diajarin sama nyokap gue. Apa misalkan di belanjaan, serius nyokap gue yang ngajarin ya kamu laki-laki jangan bawa tas perempuan gitu. Karena kamu kodratnya ya laki-laki nggak mungkin bawa tas Iya, perempuan. itu setuju. Gitu. Ini cuma contoh ya guys. Oh iya. Yang paling Tapi kan signifikan memang bukan ada laki-laki ada yang seperti itu. banget di lingkungan gue, ada banget bawain tas, bawain segala macam. Oke.
Iya. Mungkin belanjaan tapi gue setuju banget kalau belanjaan gue setuju. Berat soalnya kan. Nih gue ada cerita, temen gue putus gara-gara dia setiap malam hari Sabtu jemput ceweknya itu dia harus selalu bawa bunga dulu waktu lagi biar karena ceweknya cantik banget misalnya ya. Terus waktu-waktu pas udah belakangan dia udah berapa kali nggak bawa bunga sampai akhirnya ceweknya gampang sampai akhirnya putus. Dan si temen gue yang cowok itu datang ke gue, cewek gue gila nyet, masa gara-gara gue nggak bawa bunga 3 hari kita sampai putus padahal hubungan kita udah lumayan lah berapa lama gitu. Kalau gue tanya ke kalian laki-laki yang salah ceweknya apa cowoknya? Di point of view cowoknya. Sebelum kita ngomong kayak gini, pasti mereka ngiranya ceweknya Di gila. point of view cowoknya, doang. cewek gue gila, gue nggak bawa bunga 3 kali aja tuh langsung gila, langsung lo tuh ada cewek lain gini. Masih kayak ya udahlah masih 3 kali kok gitu. Iya. Ntar minggu depan gue bawain kok gitu. Gue pikirnya Itu sih kan gitu. bisa diomongin. Iya. Kayak maaf ya aku nggak beliin kamu bunga karena 15 menit yang lalu aku kena macet. Artinya komunikasi. Ini iya. Tapi nggak ada komunikasi itu. Iya. Dan itu tuh terjadi di semua relationship guys. Minim komunikasi karena lo merasa gue gitu. Maksudnya lo ngerasa cewek lo itu tendensinya tuh cewek pasti dibilangnya overprotective, gila, clingy banget, banyak nuntut. asli iya banyak nuntut. Cowok juga kalau nggak ada teman-teman cowoknya kelingi juga ya. Iya. Terus pas lo nggak melakukan satu hal yang biasa lo lakuin, lo jadi kayak 4 poin ini yang timbul di kepala lo. Padahal kayak kalau misalnya lo ajak ngobrol pasangan lo ya, pasti dia akan bisa ngomongin lo. Mistranslation. Peter ngeles bilangnya biasa jam 3 ada tukang bunga di sini. Iya. Iya. Kan katanya kalau Kalau cewek bisa ngeles bisa. murah banget ya. Iya kan? Telinganya cewek tuh murah banget. Aku biasa beli di Gimana sini tuh? jam 3 Cewek gitu. cewek telinganya murah banget, cowok matanya murah banget. Ngeliat cewek cantik dikit, iya dulu. Iya. Cewek diomongin manis dikit, iya dulu. Percaya. Iya. Kelemahan cewek 26 tahun masih kok telinga masih nggak mahal-mahal banget ya. Iya ya, rendah Iya, ya. dia sayang kok sama gue. Dia bilang gini kok sama gue. Ujung-ujungnya bullshit, nggak ada ya. Nggak semua bullshit. Jadi kayak misalkan gue beneran muji nih kayak ini cewek lu cantik banget gitu misalkan. Tapi dia kayak nggak ngerespon gitu. Berarti itu emang gimana? Ada yang ngerespon atau nggak, Pak? Amin. Oh gitu. Ada banget. Iya, ada. Mungkin hubungan lo belum Sedalam sedalam itu. itu. Jadi awalnya mungkin cewek juga agak risih. Tapi mungkin kalau Enggak sih, sebenarnya menurut gue cewek tuh nggak risih sih dibilang cantik. Ada Bullshit sih, lah cewek ada, kayak ada. apa Gue sih? yakin sama. Iya. Udah lanjut. Dari Imani. Arshila mungkin Imani dulu dong. Imani dulu dong. Berikan. Momen empowerment menurut gue momen empowerment itu intinya adalah jadi cewek yang realistis tuh udah jadi woman empowerment sih. In a good way ya. In a good way, bukan berarti kayak ya gue maunya lo kaya banget, abis itu gue cuma tinggal di rumah masak, ngurus anak, terus bikin vlog, nggak kayak gitu ya guys. Semua ya. cewek juga pengen kayak gitu. Iya, semua cewek juga pengen kayak gitu Nggak kan semua life goal. cewek. Gue juga mau kayak gitu. Iya. Kita di rumah aja. Semua Iya. gender juga mau kayak gitu. bikin vlog. Trophy husband ya. Iya. Main futsal sama nge-gym aja kerjaannya ya. Aduh. Aku futsal dulu ya sayang. Cuman kan apa maksudnya lebih Nggak boleh gitu, realistis. nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya lebih realistis in certain way gitu loh. Kayak lo tahu saat lo tahu seberapa besar kapasitas diri lo, kemampuan lo tuh udah termasuk di taraf lo woman empowerment gitu. Karena lo tahu kapasitas lo, Oke. lo bisa ngerjain apa, lo bisa melakukan apa, dan terkadang itu semua tuh bisa sirna gara-gara kaum kalian guys. Ngerti gak sih? Karena maksud gue Lagi disalahkan. feminisme banget nih gue terkesannya, tapi enggak loh guys, enggak loh. Enggak. Tapi maksud gue kayak sefeminisnya cewek, ada gak sih lo cewek yang campaigning feminis tapi nggak nikah? Nggak ada, bullshitnya. Karena emang at the end of the day wanita itu butuh pria itu butuh wanita gitu loh. Jadi feminisnya in a good way aja, lo Iya, tahu iya, capacity lo gitu. Good point. Level ngerayunya aja yang beda tuh ya. Iya. Cewek-cewek kayak gitu ya. Level kita terlalu cetek ya, Bang. Enggak lah, itu balik lagi harus diselingkuhin dulu beberapa kali bisa jadi kayak gini. Tapi jangan sampai teman-teman yang mendengarkan sampai diselingkuhin karena nggak enak banget. Cuman ya intinya harus tahu kapasitas. Jadi jangan sampai lo diselingkuhin dulu terus lo tahu kapasitas lo. Oke. Kan ya terlambat banget gitu. Tapi Ini kalau- buat peringatan juga. buat peringatan gitu. Peringatan dan ya. Saat lo tahu value lo tahu kapasitas lo tahu seberapa berharga diri lo. That's woman empowerment. Itu woman empowerment dan cenderung lo tidak akan disakitin kok. Dan lo tidak akan, walaupun lo disakitin lo tidak akan merasa disakiti. Gitu. Itu dari Acu. Terus Kok lo bahas ini? gue agak les. Gue sekarang. Lo dong. Apa ya, woman empowerment sih
sebenarnya di saat kita cewek dan support cewek aja, karena kan sekarang mungkin lagi ngetren kata seksis kali ya. Gue juga nggak terlalu setuju sih sama seksis. Maksudnya gini, gue setuju sama orang, misalnya kan dulu paradigmanya tuh kayak cewek itu di rumah, cewek itu nggak kerja, cewek itu cuma masak, nyuci baju dan lain-lain. Dulu Tapi kayak kan gitu paradigmanya. sekarang makin jalan ya udah tidak seperti itu, di mana kehidupan juga makin gila kan. Kalau misalnya kecuali cowok kita siapa banget, mungkin kita bisa enak angkat kaki, tapi kan kadang-kadang kita sama-sama masih usaha ya, kita juga harus support gitu kan, saling support. Jadi sebenarnya women empowerment tuh ya di saat saling dukung aja gitu. Maksudnya sekarang itu gender equality dan lain-lain, kita juga bisa bekerja, kita juga nggak ada lah pada cewek kok keluar malam gitu, Cewek kok ngerokok gitu, enggak sih. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu seksi sih kalau gue gitu, karena ini mungkin egoisnya cewek ya, lo boleh judge me gitu. Kadang-kadang lo minta kesetaraan gender, tapi kalau misalnya lo juga nggak mau cowok lo misalnya lo yang jadi jemput cowok lo gitu, cewek yang jadi bawa mobil kemana-mana jemput, gimana kesetaraan gender lo gitu. Karena menurut gue memang ada nilai-nilai dasar, ada kodrat ya? Iya, ada kodrat yang gue tadi tuh, yang itu tuh memang itu kodratnya cewek, itu kodratnya cowok gitu. Misalnya cowok misalnya apa, cewek apa ya, tapi untuk yang apa ya kita saling menyesuaikan aja menurut gue gitu. Dan women empowerment tuh gue lebih kayak ke gimana cewek itu support sesama lah, dimana gue akan support teman-teman cewek gue banget di saat dia udah mulai ngerasa kecil. Temen gue yang lagi ada di toxic relationship itu kan biasanya langsung kemana-mana gue akan ngerasa gue kayaknya nggak ada yang mau lagi kalau gue putus sama cowok gue apa. Nah itu baru kita enggak lah, lo gila gini-gini, kita bisa gini-gini cewek sekarang gini-gini. Iya. Mantap. Tapi tetap juga berlaku buat laki-laki saat lo support apa yang cewek lo lakuin, itu it's a part, you being a part of women empowerment lo. Itu kan banyak banget laki-laki yang kayak ya kalau bisa sih nggak usah pulang malam, misal padahal meeting gitu ya, gimana lo mau bayarin gaji gue sebulan gitu, lo nggak bolehin gue pulang malam karena meeting bukan karena party dan lain-lain ya, itu beda case lagi gitu. Itu termasuk cowok mensupport women empowerment sih. Hati-hati ya pulangnya, kalau mau jemput aku jemput ya. Iya, it's gonna be great actually kalau misalnya itu terjadi. Gue adem dengernya. Iya. Gue cowok adem. Iya. Oke, buat malam ini gitu aja kali ya, buat yang mau party di malam ini nih. Gimana? Jangan mabuk-mabuk ya. Jangan mabuk-mabuk ya. Jemput ceweknya, kalau misah ya, ceweknya sama teman-teman ceweknya gitu-gitu segala macam, ladies night. Nah, Ladies night ya. Iya, Hari ini ada ladies night? Nggak ada. Sabtu. Kalian mau party kemana by the way? Mau pulang? Oh. Pulang lah. Pulang lah. Udah 26 Tapi tahun. gue setuju untuk wanita karir tuh, kayak gue berpikiran kayak kalaupun gue nanti pasti insya Allah punya istri gitu, gue akan bilang kayak gue mau lu kerja. Kenapa? Karena kalau misalkan gue kenapa-napa nanti amit-amit gue meninggal atau selingkuh atau gimana, amit-amit nggak ada yang tahu. Gue juga nggak mau. Kita nggak boleh mikir. Jujur dia sudah pada kodratnya ya. Sudah pada kodratnya laki-laki itu jujur dia. buaya. Enggak, bukan maksud gue kan amit-amitnya gitu, gue nggak ada yang tahu kan. Benar. Tapi gue akan bilang kayak lu kerja, takutnya gue gimana? Kita nggak bisa tahu siapa yang bakal jadi setan ya. Lu kan? misalkan Bisa lu, bergantung bisa gua, sama gue ya. pendapatan nafkah dari gue gini ya, lu ya kalau gue kayak gitu ya lu By the way, tiba-tiba gue mau mengutarakan pendapat lagi sebelum mau closing, boleh nggak sih? Nih, sedikit ya. Banyak banget yang terjadi, misalkan kayak cewek kerja, terus tiba-tiba ceweknya sukses, misalnya dia jadi brand manajernya A. ya lebih Lebih tinggi gajinya daripada lebih tinggi. cowoknya. Lebih tinggi dari Itu banyak cowoknya. banget. Banyak masalah sih. Dan itu tuh cenderungnya laki-laki akan kayak Minder. minder bangetnya tuh Itu ego laki-laki. turns out-nya tuh bisa jadi aneh-aneh banget, tiba-tiba jadi protektif, Iya. tiba-tiba jadi kayak iya kan, jadi kayak ngapain lo kerja, jadi kayak banyak banget hal negatif yang sebenarnya lo minder, tapi keluar di pasangan lo tuh beda banget, ngerti gak sih lo? Dan kita jadi ngerasa kayak wah, hubungan cewek pasti mikirnya gue tau lo minder tapi ini jadi toksiknya gitu, ngerti gak sih lo bawanya relationship-nya jadi toksik padahal awalnya nggak toksik. Nah itu adalah kunci dimana 10 list itu bisa kalian keluarkan dari teman-teman, dimana kayak ya being a part of women empowerment tuh emang sebenarnya berat karena harus ada beberapa ego yang kalian lengserin buat kaum laki-laki. Tapi dari cewek juga bukan gue membela kaum wanita, tapi ada beberapa hal yang juga gue korbankan loh buat lo semua, tergantung mengkomunikasikan berkorbannya kayak gimana. Jangan sampai mistranslation lah. Iya. Gue punya satu hashtag untuk hubungan. Oke, gimana? Hashtag gue adalah ketemu di tengah. Si hancur. Tokopedia nggak tuh? Ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Gue paham. Tapi kalau hubungan itu gue lebih ke dalam lagi sih. Cinta. Menurut gue cinta itu lu tuh harus equal. Yes. Dalam artian
cowok nggak boleh lebih sayang daripada ceweknya atau sebaliknya cewek lebih sayang daripada Setuju banget. cowoknya. Setuju Jadi banget. benar-benar ya udah kalau bisa diukur nih masing-masing 50 satu 50 juga itu namanya Setuju. cinta. Setuju. Jadi kayak misalnya sebenarnya arti ketemu di tengah hashtag gue adalah Iya kan? iya bisa masuk. Jadi misalnya gini, cewek itu gue senang diperlakukan princess seperti dibukain pintu atau dibawain air minum kayak contoh kita tadi. Tapi itu masuk dalam list ceweknya lah. Tapi cowoknya tuh nggak punya list itu. Ya intinya pada saat lo membicarakan list lo ternyata gue mau banget sama lo dan lo juga mau sama gue ya kita bisa nggak ketemu di tengah. Gue masih bisa deh ngelakuin lo gitu. Tapi jangan gitu-gitu banget ya lo turunin, jangan segitunya. Nah jadi kita ketemu di tengah. Intinya komunikasi. Iya, intinya komunikasi. guys. Komunikasi Di hashtag penting. ketemu di tengah lah gitu. Ayo kita ketemu di tengah ya udah gue nggak gitu-gitu banget tapi lo juga jangan di bawah banget lo juga ke atas Iya, dong. paham, Gitu. paham. Buat ntar kita upload kita hashtag ketemu Iya, di Tengah ya guys. Buat malam ini gitu aja kali ya. Iya, oke. Nah, Thank you banget Imani, Sheila, Sama-sama Yana. guys. Makasih banget udah datang ya. Makasih. Sama Terima kasih, banget. Kak Isi sudah Thank you diundang. banget. Sudah diundang, bener-bener. Ngobrol-ngobrol di sini. Semoga membantu buat renjang-renjang kita yang masih muda. Bener ya. banget. Ini Tetap kakak-kakak semangat. ya. Yang udah tua juga kalau masih bingung-bingung. Kalau masih bucin Iya, juga. iya, iya. Silakan Ini banget. hanyalah omongan cewek 27 tahun yang sebenarnya juga masih nggak tahu Iya, arti masih hidup. lost. Nah. Pas ini pelajaran Masih kita sompral. kemarin aja gitu tiba-tiba 30 tahun ternyata salah juga sih man Salah ketemu nih. di tengah. Iya, iya. Kita tetap harus stay sama ego kita gitu kan. Kita nggak tahu juga ini untuk stage kita sekarang kita sih ngerasa kayak gini. Semoga nggak salah ya. Lah, ya. Semoga nggak Amin. salah. Gue kira sih nggak salah tadi psikologinya applicable semua. Iya, Iya sepuluh kan? kan bikin list sih nanti pulang sih. Ya gitu aja kali Bye. Bye. Bye.